Halo guys, di sini seakan membahas hadis tentang menyayangi anak yatim. Jadi kalian harus mengikuti videoku selanjutnya ya. Dalam capaian pembelajaran, siswa mampu membaca, menghafal, dan menyampaikan hadis terkait lafal dan makna yang tepat. Baik, kita masuk dalam tujuan pembelajaran agar peserta didik memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran hadis tentang menyayangi anak yatim dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dalam apersepsi, tahukah kalian Nabi Muhammad SAW sangat mencintai anak yatim karena beliau sendiri pernah merasakan menjadi anak yatim sejak lahir. Beliau bersabda bahwa orang yang menyayangi anak yatim akan bersama beliau di surga kelak nanti. Baik guys, itu pengantar materi tentang hadis menyayangi anak yatim. Jadi kita masuk dalam hadis tentang menyayangi anak yatim. Kata yatim berasal dari kata yutmun yang berarti kesendirian. Sementara secara istilah adalah yatim ditinggal ayahnya sejak kecil hingga balik. Sementara piatu adalah ketika seorang anak tidak memiliki ibu atau ditinggal ibunya wafat. Baik guys, karena itu tadi hadis tentang anak yatim. Di sini ada lanjutannya. Jadi janganlah berkecil hati jika ada di antara kalian telah kehilangan orang tua, karena janji Allah pasti tidak akan membebani hambanya dengan cobaan melebihi kemampuannya. Cobaan menjadi yatim atau piatu adalah tantangan hidup untuk berjuang dan bersemangat menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan. Jadi sebelum kita membahas materi selanjutnya, di sini saya akan menunjukkan sebuah video atau penerapan contoh terkait tentang menyayangi hadis anak yatim. Jadi kalian harus simak baik-baik dalam video tersebut ya. Zaman dahulu kala, hiduplah seorang laki-laki parubaya yang terkenal akan kezoliman dan kejahatannya. Hidupnya yang pengangguran membuatnya bergerak bebas melakukan kejahatan yang terbesit di benaknya. Menyuruh, mencuri, merampok, hingga merampas kehormatan orang lain sudah menjadi kebiasaan wajibnya. Namun suatu hari, di saat ia hendak membeli minuman keras, secara tak sengaja bertemulah lelaki ini dengan seorang anak yatim yang sedang menangis sendirian di depan sebuah toko. Melihat kejadian ini, seketika lelaki ini bersimpati kepada anak kecil tersebut. Dia pun berhenti sejenak dan bertanya kepada si anak yatim tersebut, "Wahai anak kecil, kenapa engkau menangis? Di mana orang tuamu?" "Maafkan aku, Paman. Aku sangat merindukan ayah dan ibuku. Aku ingin bermain bersama ayah." Hei anak kecil, memangnya di mana orang tuamu bekerja?" "Ayah dan ibuku, mereka berdua telah tiada. Mereka telah meninggal dunia, Paman." Mendengar jawabannya, lelaki itu pun merasa sedih. Hatinya merasa tertusuk. Dan alih-alih membeli minuman keras, dia pun memilih menggunakan uang yang dimilikinya untuk berbelanja membeli semua keperluan anak tersebut. Sampai pada akhirnya, dirinya pun merasa lelah dan tertidur. Di dalam tidurnya, dia bermimpi. Tiba-tiba datanglah padanya satu malaikat yang marah, yang menariknya paksa dan menyeretnya menuju ke neraka. "Masuklah kau ke dalam api neraka." "Tolong, maafkan hamba ya Allah. Panas. Di saat tidak ada satupun orang yang mampu menolongnya, tiba-tiba datanglah si anak yatim menggigit tolong dan berteriak, "Hentikan, berhentilah kau." Dan seketika itu terdengar suara, "Lepaskan dia, dia berhak selamat karena dia telah berbuat baik terhadap anak yatim." Apa yang terjadi? Laki-laki itu pun langsung terbangun dari tidurnya sembari terkejut.
dia pun sadar akan dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Dan dia sadar akan keutamaan mencintai anak yatim. Dari kisah ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa mencintai dan menyayangi anak yatim merupakan ibadah luar biasa yang mampu menyelamatkan kita di hari pembalasan. Baik guys, video tadi terkait menyayangi hadis anak yatim. Jadi kita sebagai orang yang masih mempunyai orang tua, kita harus menyantuni dan menyayangi anak yatim selayaknya kita sama. Baik, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu arti hadis menyayangi anak yatim. Di sini beberapa ada kosakata. Yang pertama, qala, artinya berkata. An Sahal bin Sa'adin, artinya dari Sahal bin Sa'ad. An Sahal bin Sa'adin qala, artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata. Adapun qala lagi, artinya berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun lanjutan kosakata hadis yang pertama lagi, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya bersabda Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim, yang artinya saya dan orang yang memelihara anak yatim. Fi, artinya di dalam. Al jannah, artinya surga. Hakaza, artinya seperti ini. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza, yang artinya saya dan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini. Selanjutnya, adapun hadis tersebut lagi, wa'asa, artinya beliau mengisyaratkan, bisababati, artinya dengan jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah, wa farraja bainahuma syai'a, artinya serta merenggang keduanya, wa athara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a, yang artinya beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggang keduanya. Jadi di sini kita akan melanjutkan poin ketiga, yaitu kandungan hadis menyayangi anak yatim. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad ini menjelaskan tentang keutamaan memelihara dan menyayangi anak yatim piatu. Sebagai seorang yang beriman, kita semua sepatutnya peduli dengan yatim sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kepedulian dan rasa sayang itu bisa kita wujudkan dengan bergaul dan berbicara dengan baik kepada mereka. Jangan lupa menghibur mereka saat dirundung kesedihan, turut serta membantu mereka saat kesulitan, mencukupi kebutuhan mereka jika kita berlebihan, serta senantiasa mempergauli mereka dengan sebaik-baiknya pergaulan. Baik, kita masuk ke dalam ringkasan materi. Jadi kita ambil beberapa poin saja. Di sini yatim berasal dari kata yutmun yang berarti kesendirian. Secara istilah, yatim adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sejak kecil sampai usia balik. Kehilangan orang tua adalah cobaan yang berat, namun Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya. Status ini harus menjadi tantangan hidup untuk tetap berjuang dan bersemangat. Bentuk kepedulian nyata bergaul dan berbicara dengan cara yang baik kepada mereka, menghibur mereka saat sedang berduka atau sedih, membantu dan mencukupi kebutuhan hidup mereka apabila kita memiliki kelebihan rezeki, dan senantiasa memperlakukan mereka dengan pergaulan yang terbaik. Baik, kita masuk dalam kesimpulan. Jadi kita menyimpulkan dalam hadis tersebut mengajarkan bahwa kehilangan orang tua itu berat, tapi kamu nggak sendirian. Allah nggak akan kasih ujian di luar batas kemampuanmu. Justru status yatim atau piatu itu jadi ujian yang bisa membentukmu jadi pribadi lebih kuat, mandiri, dan berjuang dengan keyakinan. Bersedih itu wajar, tapi jangan berkecil hati. Jadikan cobaan ini bahan bakar buat terus maju, karena janji Allah itu pasti.